Hi, welcome to our channel Fun Collection. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat support teman-teman semua. Kita juga sudah banyak input, masukan, dan kritik, juga saran dari teman-teman yang belum subscribe. Teman-teman bisa klik tombol di bawah. Kenapa? Gratis, nggak bayar. Hari ini kita ada satu yang spesial dari brand Yonex, Bubble Out. Nah, di hadapan saya sudah ada 5 warna dari tipe yang terbaru dari Yonex. Yang pertama yang saya punya, ini warna ini teman-teman nih, Black Red. Terus yang kedua, saya punya yang warna biru. Warnanya ini namanya Eclipse Amparo Blue. Yang ini yang ngejreng, warnanya adalah Vibrant Orange Legend Blue. Kalau kita bisa bilang sih ngomongnya navy ya teman-teman. Nah, ini yang kalem banget ya teman-teman. Warnanya adalah Canary Green Black. Jadi mengganti warna putih ya. Kalau kita lihat nggak ada warna putih di seri yang ini. Dia ada yang warna sedikit kalem ya. Kalau kita bisa bilang ini warnanya seperti putih susu ya. Tapi ini sebetulnya adalah Canary Green. Jadi hijau muda sekali kalau teman-teman bisa lihat aslinya ya. Next, yang terakhir nih, saya punyanya warnanya adalah Arctic Ice dengan Star Sapphire, biru-biru air laut ya teman-teman ya. Dengan ini adalah Star Sapphire, jadi biru sapir ya. Kita akan bahas detailnya, kita akan ambil yang satu yang di tengah deh, biar enak. Warna Vibrance Orange. Seperti namanya ya teman-teman, Bubble Out. Jadi memang secara desain full ya, dari depan belakang sampai atas bawah nih ya, kelihatan motif-motif gelembung, bubble-nya ya, bubble-nya keluar, gelembungnya keluar. Per materialnya ini memang hampir 100% itu PU ya, ini PU. Ya, mesh-nya hanya di sini teman-teman. Ya, mesh. Dan tapi tak perlu khawatir kalau misalnya sepatu ini bilang katanya kalau pakai sepatu yang full PU panas, terus nanti kaki bau apek, apa segala macam, enggak. Yonex tetap menyediakan ventilasi buat kaki teman-teman. Nih ya. Ini bolong-bolongnya ini teman-teman asli ya, bolong nih teman-teman. Ini buat ventilasi, perputaran udara ya dalam teman-teman nanti bermain badminton di lapangan ya. Diberikan 2 buah nih, kiri dan kanan, bagian luar dan dalam ya teman-teman ya. Nih. Jadi ini yang bisa membuat nanti nyaman ya, tambahan nyaman untuk teman-teman pakai di lapangan saat bertanding badminton. Yang bisa kita lihat lagi, teknologinya menggunakan True Cushion ya teman-teman. Ini masih menggunakan True Cushion. Dengan True Cushion sudah pasti insolnya lembut. Oke, nih kita cek. Ya, ini teknologi True Cushion ya. Kemudian insolnya juga memiliki shape atau bentuk, ini adalah Synchrofit System, membuat nyaman, mensinkronisasi antara telapak kaki teman-teman semua dengan bagian bawah sepatunya. Ya, itulah fungsi Synchrofit System. Mari kita cek untuk bagus atau enggak solnya. Ya masa ya Yonex dengan True Cushion nggak bagus, kan nggak mungkin ya. Yuk kita cek nih ya. 1, 2, 3. Oke, good ya. Itu cushionnya. Kita bisa lihat lagi di sini ada yang namanya True Shape. Ya. True Shape itu berarti bentuknya yang bagian dalam itu sudah didesain menyerupai ujung kaki manusia. Jadi memberikan kenyamanan ya, seperti mengepaskan kaki teman-teman kalau lagi pakai sepatu ini. Yang kedua, logo Yonex di sini itu kan biasanya ada beberapa cuma hanya cat atau mungkin sedikit kayak timbul gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini benar-benar dicetak. Jadi memang membentuk logo Yonex. Jadi katanya itu logo Yonex-nya itu ya beda lah, gampangnya begitu ya. Kemudian kita mau lihat tali sepatunya nih. Oke, di ujungnya memang sudah diberikan detail yang bagus. Ya, ada tulisan Yonex-nya putih. Ya kelihatan, cuma buat saya Yonex bagus karena detailnya mereka perhatikan. Di bagian belakang, ya bagian belakangnya ini memang sebelah sini ini
motifnya bubble, tapi secara tekstur dia bergaris ya, ini bergaris. Jadi kalau memang lihat dari depan ke belakang secara overall nanti bintik-bintik semua, takutnya bosan. Nah, makanya diberikan motif bergaris. Lalu, kenapa saya bilang hampir semua material uppernya PU ya? Karena hanya bagian ini yang ada meshnya nih ya. Dan meshnya itu bentol-bentol. Jadi ini meshnya bukan karena digigit nyamuk, tetapi karena memang sudah diberikan seperti apa ya? Kalau untuk mesh dia seperti dicetak ya, dicetak, dipanaskan dengan suhu tertentu dan dia akan membentuk ya shape tertentu. Nah ini mesh ya teman-teman ya, emang udah ada bentol-bentolnya gitu ya. Kemudian yang kita mau kasih cek lagi adalah mungkin dari midsole ya. Midsole memang dari pabrik sepatu semua itu menggunakan material EVA atau pilon ya. Yang seperti kita tahu memang EVA atau pilon itu empuknya enak, bagus ya. Kemudian yang paling utamanya adalah dia gampang dibentuk. Jadi pengaturan desainnya ya untuk pabrik-pabrikan sepatu itu lebih mudah menggunakan bahan dari EVA atau pilon seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah yang saya pegang ini yang orange ini memang dia warnanya agak sedikit samar ya dengan warna natural rubbernya. Tapi kalau kita bisa lihat ini seperti memang apa ya perpaduan orange sama merah muda ya teman-teman. Nah itu ya. Nah kalau yang lain warnanya sih menyesuaikan dengan uppernya juga ya. Ini biru, ini hitam. Kalau yang canary green itu dia juga sedikit hijau ya. Juga yang biru Arctic blue nih, bawahnya juga ya midsole-nya agak sedikit biru. Oke, itu ya. Kemudian dari midsole kita lihat lagi untuk outsole. Nah, ini banyak nih teman-teman yang nanya. Kok sepatu saya outsole-nya nggak bunyi ya, nggak berdecit. Jangan salahin sepatunya teman-teman ya. Kalau sepatu, kalau itu dia baru ataupun teman-teman merawatnya bagus, dia akan bunyi terus ya kan. Berarti ada pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi lapangan yang mungkin kotor, basah, mungkin nggak rata atau apa, itu bisa ya. Yang kedua itu adalah perilaku kita yang pakai sepatu ya. Kalau yang pakai sepatu itu dari rumah menuju perjalanan ke lapangan itu sudah dipakai sepatu, sudah bisa dipastikan nggak bunyi. Kenapa? Outsole-nya atau rubbernya ini akan kotor. Jadi itu yang menyebabkan tidak bunyi. Kalau sudah kotor bagaimana? Biasanya untuk outsole memang susah dibersihkan. Tapi kalau saya yang bersihinnya adalah sedikit deterjen bayi biasanya. Karena apa? Lebih lembut, nggak merusak material dari rubber. Menggunakan sikat gigi, ya, karena sikat gigi lebih lembut daripada sikat baju dan segala macamnya. Nah, deterjennya sedikit aja dengan sikat gigi, dengan air hangat, nah itu digosokkan pelan-pelan. Ya, sampai bersih. Memang nggak bisa bersih banget, memang nggak bisa sampai seperti baru, pasti. Kalau mau seperti baru ya beli lagi gitu ya. Nah itu ya buat teman-teman yang banyak komplain mengenai kok nggak bunyi. Nah, harus dicek di situ. Kalau dari Yonex ya kita bisa lihat ini menggunakan materialnya rubber, warnanya natural. Ronsol pasti untuk badminton karena badminton menggunakan gerakan itu dinamis, jadi dia kalau ronsol itu memang lebih mempermudah kita bergerak, mencegah cedera. Oke. Kemudian non-marking pattern ya, kalau kita bisa lihat ini adalah heksagonalnya, ini menggunakan desain heksagonal di mana dia bilang untuk pengereman heksagonal itu lebih bagus ya, lebih bagus. Lebih bagusnya lagi di atasnya lagi itu ada yang model radial ya, dan ada lagi yang blade yang terbaru dari Yonex ya, itu peningkatan teknologi pattern dari Yonex. Kemudian kita bisa lihat lagi ini ya, backplate-nya ya. Backplate-nya ini yang pertama dia akan membantu mengurangi berat. Ya, pasti ya, ini karena dilobangin seperti ini, bobotnya juga pasti berkurang. Dan kemudian diberikan plate dengan motif karbon ya, cakep.
fungsinya juga ada. Karena apa? Mencegah sepatu ini untuk melintir, teman-teman. Jadi cedera itu bisa dikurangi, ya. Nah, kalau ngomongin masalah cedera, sepatu badminton pasti memiliki yang pertama backplate, ya, mencegah terputar. Yang kedua, nah ini teman-teman di tumit juga itu sudah pasti ada perkerasan, ya, karena untuk mencegah cedera pada tumit pada saat teman-teman bermain lompat-lompatan, ya. Nah, yang ketiga di depan, gitu ya. Ini lebih keras karena memang ini adalah tumpuan teman-teman nanti kalau misalnya melakukan footwalking atau segala macamnya ini. Jadi ini syarat mutlak untuk sepatu badminton kalau saya bilang seperti itu. Nah, itu ya, bagus nggak? Kalau bagus tolong komen di bawah, kalau kurang bagus juga tolong komen di bawah ya. Teman-teman bisa langsung kasih masukan seperti apa yang teman-teman mau. Teman-teman mau lihat sepatu apa ya, nanti kita kalau ada ya kita bisa bikinin kontennya gitu ya. Nah, sebelum kita berpisah, saya pasti harus ngasih tahu berapa harganya gitu ya. Harganya ini 725.000 aja teman-teman. Gimana cara dapetinnya? Bisa klik link di bawah. Ada Blibli, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan segala macamnya, atau dengan admin kita, WhatsApp direct ya. Kita juga untuk teman-teman yang di daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang butuh misalnya nanti malam main mau pakai sepatu baru bisa ya, kita menyediakan jasa layanan kiriman instan ya. Kita terima siang ya, maksimal itu mungkin jam 3 lah ya, jam 3 atau jam 4 kita terima orderannya, kita persiapkan, kita packing dan kita kirimkan. Jadi teman-teman bisa malamnya bisa main, sudah bisa terima barangnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Yang belum, klik dong tombol di bawah ya, karena nggak bayar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.